Puji Tuhan, jumpa lagi dalam pembahasan mengenai akhir zaman. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembukaan 7 meterai Allah di dalam kitab Wahyu, dalam penglihatan dan nubuatan dari Rasul Yohanes. Mengenai pembukaan 7 meterai Allah, itu dicatat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5 sampai Wahyu pasalnya yang ke-8. Penglihatan mengenai 7 meterai Allah itu adalah merupakan penglihatan Yohanes di mana penglihatan yang sangat luar biasa mengenai akhir zaman atau mengenai hal-hal apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara, kalau berbicara mengenai nubuatan, maka ada nubuatan yang bersifat sekali, ya, jadi sekali terjadi selesai. Tetapi ada pula nubuatan yang bersifat kontinu atau sesuatu yang bersifat terulang, akan terjadi lagi. Nubuatan tentang Yesus itu adalah nubuatan yang sekali terjadi, ya, dan itu digenapi. Nah, berbicara mengenai akhir zaman itu adalah suatu nubuatan yang tidak hanya sekali terjadi, tetapi nubuatan mengenai akhir zaman itu akan terjadi sampai pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Untuk itu perlu dipahami bahwa dalam konteks pembukaan ke-7 meterai, ya memang ada yang mengatakan bahwa misalnya penglihatan mengenai meterai pertama itu sudah digenapi. Ya, betul. Sudah digenapi pada abad pertama. Begitu juga mungkin kita akan melihat meterai selanjutnya. Itu sudah pernah terjadi. Tetapi nubuatan mengenai akhir zaman dimulai dari pembukaan ke-7 meterai itu adalah suatu nubuatan yang bersifat kontinu. Jadi akan terjadi, semakin terjadi dan semakin tergenapi apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembukaan meterai pertama. Saudara, kita boleh saja berbeda dalam memahami apa yang dimaksud dengan pembukaan meterai dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini, inilah yang saya ketahui mengenai akhir zaman, khususnya pembukaan meterai yang pertama. Oke, saya akan mulai. Pembukaan meterai, ya, didahului dengan meterai yang pertama. Kalau kita melihat mengenai sosok pribadi yang dicatat di dalam Alkitab bahwa ada satu pribadi, ada satu sosok yang ditetapkan untuk membuka meterai. Ya. Jadi meterai itu nantinya akan dibuka. Dan dalam Wahyu pasal 6 yang akan kita perhatikan, yang akan membuka meterai itu adalah satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memang adalah satu penglihatan yang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti,
Tetapi yang namanya rahasia akhir zaman, sesulit apapun itu pasti dibukakan. Sesulit apapun yang dilihat oleh Rasul Yohanes, saya yakin bahwa suatu saat akan terbuka semakin terang benderang. Nah, mengenai 7 meterai, dalam hal ini kita mulai dari meterai yang pertama. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mengetahui mengenai hal-hal yang rahasia atau hal-hal yang bermakna atau kata-kata yang penuh makna, penuh arti. Tentunya kita harus menafsirkannya. Yang pertama, kita harus melihat secara literal atau apa adanya yang tertulis sesuai dengan apa yang ada di Alkitab kita. Yang kedua, tentunya kita akan melihat dari sudut konteks penulisan. Yang ketiga, tentunya kita akan melihat mengenai ditulisnya ayat tersebut dari bahasa. Nah, kita melihat Wahyu pasal 6 ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 6 ayat pertama berkata begini, "Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru." Dari ayat 1 maka kita melihat ada dua hal, ada dua kata yang penuh makna yang harus kita coba pahami. Yang pertama mengenai kata anak domba, kemudian yang kedua mengenai keempat makhluk. Kita mulai, siapa yang dimaksud dengan anak domba? Domba di sini bukan berarti seekor domba yang kita pahami, yang kita ketahui, tetapi domba di sini mengacu kepada Yohanes pasal 1 ayat 29. Rasul Yohanes pernah berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jadi Yohanes melihat bahwa Yesus itu diartikan atau dilihat sebagai anak domba Allah. Tentunya dalam hal ini kenapa Yesus dipandang sebagai anak domba, itu pun artinya sangat luas. Nah, tetapi saya tidak akan bahas itu. Tetapi kita lihat Yesus disebut oleh Rasul Yohanes sebagai anak domba. Sama juga yang tercatat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Di situ pun Yesus disebut sebagai anak domba. Berarti anak domba yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 itu merujuk kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak domba. Oke. Kita melihat lagi kata yang kedua mengenai siapakah yang dimaksud dengan keempat malaikat. Saya coba membacakannya lagi. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara nyaring bagaikan bunyi guru. Keempat makhluk. Nah, di sini ada 4 makhluk. 4 makhluk ini tentunya kita harus pahami sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, kita melihat siapakah makhluk atau
atau siapakah keempat makhluk yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Kalau kita membaca Wahyu pasal 4 ayat 1 dan Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, ya, maka di sana kita menemukan siapa yang dimaksud dengan keempat makhluk. Demikian juga dengan Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai ayat ketiga dan ayatnya yang ke-6. Saya tidak akan membacakannya, tetapi dalam ayat-ayat tersebut di sana kita akan melihat bahwa keempat malaikat itu ditugaskan untuk memanggil, ya. Keempat malaikat itu ditugaskan oleh Allah di sorga. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 6, Nabi Yesaya melihat bahwa yang dimaksud oleh keempat malaikat itu ternyata itu adalah serafim, ya. Jadi serafim dengan kerub-kerub dan roda-roda bertugas untuk menjaga tahta Allah. Jadi para malaikat serafim itu bertugas untuk menjaga tahta Allah. Kelihatannya mereka adalah bukan sekedar malaikat penjaga, tetapi kita melihat mereka adalah malaikat-malaikat pemimpin di surga. Malaikat pemimpin upacara ibadah di dalam kerajaan surga. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 2 berkata begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di dalam ayat 2 kita juga akan menemukan beberapa kata yang sulit untuk dipahami dan sulit untuk dimengerti. Tetapi sekali lagi melalui firman Tuhan pada saat ini saya meyakini bahwa nubuatan mengenai akhir zaman, nubuatan mengenai materai yang pertama itu akan dibuka. Artinya suatu saat akan dipahami, akan dimengerti oleh setiap pembacanya. Puji Tuhan. Ayat 2 berkata, ada seekor kuda putih dan ada orang yang menungganginya dengan memegang panah, busur panah, ya, dan dikatakan bahwa dia dipakaikan mahkota. Kemudian ia maju sebagai pemenang. Nah, ini adalah suatu gambaran. Nah, kita melihat di sini mengenai firman Tuhan yang bermakna simbolis. Kita mau lihat dulu mengenai kuda putih. Kalau kita melihat mengenai ada beberapa pandangan, ya, mengenai siapa penunggang kuda putih, maka ada 3 pandangan yang coba saya sampaikan pada saat ini mengenai siapa penunggang kuda putih. Nah, kita sudah melihat di dalam ayat-ayat tadi bahwa penunggang kuda putih ada yang menunggang
kuda putih, ada yang naik kuda putih. Saya coba melihat mengenai 3 pandangan mengenai siapa yang naik kuda putih. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah suatu gerakan, ya, suatu gerakan pemberitaan Injil, suatu gerakan yang dahsyat, yang luar biasa di akhir zaman, di mana gerakan ini memberitakan Injil yang disertai dengan kuasa Roh Allah. Jadi gerakan ini memberitakan Injil dengan kekuatan kuasa Roh Allah sampai ke seluruh dunia, ya, sampai ke seluruh dunia. Dan kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita melihat bahwa Yesus pun pernah berkata akan hal ini. Yang kedua, penunggang kuda putih itu adalah antikristus atau antikris. Saya boleh membuka pemikiran pemahaman kita bahwa kalau penunggang kuda putih itu adalah antikris, maka hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang jahat tentunya tidak bisa digambarkan dengan warna putih. Ya. Hal-hal yang jahat tentunya kita tidak bisa menggambarkannya dengan warna-warna yang putih, seperti katakanlah antikris itu naik kuda putih. Yang ketiga, penunggang kuda putih itu adalah pribadi Yesus. Jadi 3 pandangan ini tentunya akan membuat kita masing-masing punya pandangan yang berbeda dalam melihatnya. Tetapi saya coba melihat dari sudut pandang saya mengenai siapa penunggang kuda putih ini. Ada perbedaan yang sangat mendasar, ya, ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar mengenai penunggang kuda putih. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat 16. Di sana kelihatannya ada kemiripan, ya, ada kesamaan, tetapi jangan lupa bahwa di sana juga ada perbedaannya. Nanti kita akan melihat mengenai hal itu. Nah, sebelumnya saya akan coba melihat mengenai siapa kuda. Sebelum kita melihat siapa penunggangnya, kita mau lihat dulu siapa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes mengenai kuda putih. Nah, kalau kita mengacu kepada Alkitab, maka Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-31 di sana memberikan pemahaman kepada kita mengenai kuda. Nah, kuda pada saat itu, ya, termasuk pada saat Rasul Yohanes, itu adalah merupakan sarana peperangan, ya, atau alat peperangan yang sudah sangat canggih tentunya pada zaman itu, pada saat itu. Nah, kuda adalah satu kekuatan, ya. Kuda adalah satu alat perang yang luar biasa pada saat itu. Kemudian
kita akan melihat mengenai penunggang kuda. Jadi kuda itu gambaran atau simbol dari kekuatan, ya, gambaran dari sebuah terobosan, ya, kekuatan terobosan terhadap sesuatu yang kita akan lihat. Mengenai siapa penunggang kuda dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat 2 tadi. Kalau kita melihat juga selanjutnya mengenai penunggang kuda, dan penunggang kuda itu memegang busur panah. Jadi di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2, penunggang kuda putih memegang busur panah. Busur panah adalah sarana perang pada saat itu. Dalam Mazmur pasal 64 ayatnya yang ke-8, itu merupakan alat perang yang canggih pada zaman itu tentunya. Nah, yang ketiga, kita melihat penunggang kuda putih itu memakai mahkota. Ya, penunggang kuda putih itu memakai mahkota. Nah, dalam hal ini kita melihat arti mahkota dari sudut pandang bahasa, tentunya bahasa asli melalui penulisan Perjanjian Baru, Wahyu, maka kita temukan bahwa yang dimaksud dengan mahkota di sini adalah Stepanos. Ya, Stepanos. Stepanos ini adalah merupakan mahkota yang dipakaikan ketika seseorang berhasil mengalahkan atau ketika seseorang berhasil dan menang dalam sebuah pertempuran atau dalam sebuah peperangan. Nah, jadi kita akan menemukan perbedaan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 nanti. Kalau kita melihat 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Maka di situ digambarkan, Rasul Paulus menggambarkan bahwa orang yang dalam sebuah perlombaan, ya, dalam sebuah pertandingan, maka ketika dia menang, maka dia dipakaikan mahkota. Nah, jadi mahkota di sini adalah merupakan mahkota kemenangan ketika menang dalam sebuah perlombaan atau dalam sebuah peperangan, ya, itu mahkota. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa siapa penunggang kuda putih itu. Dari sini kita melihat siapa yang dimaksud dengan penunggang kuda putih. Saya coba melihat perbedaan dari sudut pandang Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19, saya tidak akan membacakannya, tetapi di sana kita menemukan bahwa muncul kata kuda. Ya, muncul kata kuda sama seperti di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 2 tadi. Di situ ada kuda. Yesus naik kuda putih. Kudanya sama, kudanya putih juga. Nah, tetapi yang berbeda dari Wahyu pasal 6 ayat 2 tadi, yang berbeda adalah penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 11 sampai 16 itu namanya disebut. Ya, jadi ada namanya. Namanya adalah yang setia dan yang benar, firman Allah. Penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2
kita tidak menemukan siapa namanya. Tetapi di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 kita temukan namanya yang setia dan benar, firman Allah. Kemudian dikatakan dia berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Dari mulutnya, ya, jadi dari mulut penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 dikatakan keluar pedang. Nah, kemudian dikatakan bahwa penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 19 sama kita temukan memakai mahkota. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya. Mahkota yang dipakai di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 dengan Wahyu pasal 19, maka kita akan temukan perbedaannya. Dalam Wahyu pasal 19, mahkota yang dipakai oleh penunggang kuda adalah diadema. Diadema itu berarti penguasa. Diadema itu berarti memiliki otoritas, memiliki kuasa, raja, ya. Jadi mahkota di sini tidak seperti di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Mahkota di sini bukanlah mahkota yang dipakaikan ketika penunggang kuda selesai berperang. Ketika penunggang kuda putih itu selesai dalam sebuah perlombaan. Tetapi kita melihat dalam Wahyu pasal 19, mahkota di sini adalah diadema. Penguasa memiliki otoritas, memiliki kuasa, dan dia adalah raja. Berarti mahkota ini adalah mahkota kerajaan, ya. Mahkota kerajaan yang menunjukkan bahwa penunggang kuda putih tersebut adalah penguasa kerajaan. Penunggang kuda putih itu memiliki kekuatan, ya, memiliki kemampuan, memiliki otoritas, dan dia adalah raja. Maka saya pastikan di dalam Wahyu pasal 19, penunggang kuda putih itu mengacu kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Bagaimana dengan Wahyu pasal yang kedua? Kita melihat Wahyu pasal 2. Berarti kalau saya memandangnya bukan Yesus. Wahyu pasal 6 ayat 2, penunggang kuda putih yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau saya melihatnya, mempelajarinya dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang konteks, maka saya melihatnya penunggang kuda putih itu adalah satu kekuatan besar di akhir zaman, ya. Salah satu kekuatan terbesar di akhir zaman, di mana kekuatan besar itu mampu menerobos sampai ke seluruh muka bumi, di mana kekuatan ini adalah para pemberita Injil, para pemberita kebenaran firman Allah, para pemberita Injil kerajaan Allah. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 2 adalah pribadi-pribadi gereja Tuhan di akhir zaman, orang-orang percaya di akhir zaman yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus.
sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahan, barulah tiba akhir zaman. Jadi makna daripada materai yang pertama adalah pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Yesus Kristus di akhir zaman yang akan mampu menerobos sampai ke seluruh bumi. Artinya bahwa materai yang pertama ketika dibuka itu merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan akan pakai para hamba-hambanya, setiap orang-orang yang percaya sanggup untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh muka bumi. Suatu saat kita akan melihat bahwa hari-hari ini Injil kebenaran firman Allah semakin diberitakan. Ya, kita tidak perlu kecil hati bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang akan mendengar Injil kebenaran Allah. Di akhir zaman ini ada banyak orang akan mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka akan percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Kita sebagai hamba-hambanya, tetaplah semangat, tetaplah kuat sebagai umat-umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Untuk kita tetap setia kepada Yesus Kristus, kita memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, saudara yang dikasihi, kalau kita melihat dampak dari Injil diberitakan sampai ke seluruh muka bumi, saya yakin bahwa dampaknya akan luar biasa. Saya coba mencatat ada beberapa dampak ketika Injil diberitakan sampai ke muka bumi, atau ketika materai yang pertama dibuka. Yang pertama, ketika materai pertama dibuka, Injil diberitakan sampai ke seluruh muka bumi. Semua orang mendengar tentang Injil. Tentunya dalam hal ini mendengar. Memang ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang hanya sampai pada tahap mendengar tetapi tidak bertobat. Ya, banyak orang akan mendengar sampai ke pelosok bumi. Tentunya kita akan melihat bagaimana ya caranya orang akan mendengar tentang Injil. Ya, dunia sekarang kan semakin canggih. Ya, kita melihat kita bisa melalui internet, ya, melalui Facebook, melalui dunia maya, ya, melalui internet yang ada, maka internet ini akan sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Jadi banyak orang akan mendengar, bahkan seluruh manusia di muka bumi akan dengar. Walaupun ada di antara mereka yang tidak percaya, tetapi Injil itu sampai mereka mendengarnya. Ya, tidak penting untuk mereka percaya. Yang terpenting adalah mereka mendengar. Puji Tuhan, ini adalah satu berita yang luar biasa. Yang pasti ketika Injil diberitakan, yang terjadi pertama bagi dunia adalah aman. Dunia akan mengalami yang namanya damai, aman, sentosa. Ya, damai sejahtera akan terjadi di muka bumi ketika Injil kebenaran Allah yang disertai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ketika diberitakan pasti terjadi aman. Yang kedua, pasti terjadi damai di bumi. Yang ketiga, terjadi tentram di bumi. Jadi aman, damai, tentram terjadi di muka bumi. Pertanyaannya adalah, ketika bumi dalam keadaan damai,
ketika ketika dunia dalam keadaan tentram, dalam keadaan damai. Ada beberapa hal yang saya coba melihat melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kita coba melihat peristiwa mengenai Raja Salomo. Ya. Raja Salomo ketika dia memimpin bangsa Israel, ya, maka terjadi aman, terjadi damai, terjadi tentram. Sebab kalau kita melihat ketika Israel dipimpin oleh Raja Saul, Raja Daud, maka selalu terjadi peperangan, selalu terjadi pemberontakan, selalu terjadi peperangan yang besar terhadap Israel. Ya. Sampai pada akhirnya Israel tercerai-berai. Tetapi memasuki kekuasaan oleh Raja Salomo, Alkitab tidak mencatat terjadi peperangan. Tetapi yang terjadi adalah Israel aman, damai, tentram. Pada saat kerajaan Salomo dalam kedamaian, dalam ketentraman, yang menjadi pusat ibu kota Israel adalah Yerusalem. Yang kedua, ketika Israel ada dalam keadaan aman, damai, tentram, maka di sana ada bait Allah yang dibangun. Apa makna mengenai pembukaan meterai pertama? Ketika Injil kebenaran Allah diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka Israel akan aman. Kalau Israel aman, pasti dunia aman. Tetapi kalau Israel tidak aman, maka dunia pun tidak aman. Itulah sebabnya kita melihat bahwa perang akhir zaman itu pasti akan melibatkan yang namanya negara Israel. Ya. Tetapi keamanan, kedamaian, ketentraman di akhir zaman itu pun akan melibatkan Israel. Jadi ketika meterai pertama dibuka, Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi, terjadi aman, damai, tentram. Maka dua hal yang bisa terjadi ketika meterai pertama dibuka. Yang pertama, Yerusalem pasti jadi ibu kota. Yang kedua, bait Allah pasti dibangun. Nah, ini pemahaman saya mengenai hal ini. Kita tentunya akan melihat apakah mungkin Israel aman, akan damai, akan tentram, atau apakah mungkin di Israel Yerusalem akan menjadi ibu kota, atau bait Allah akan dibangun kembali. Tetapi saya meyakini pembukaan meterai yang pertama, dua hal yang menjadi fenomenal di akhir zaman ini itu akan terjadi. Yerusalem pasti menjadi ibu kota. Sekarang belum. Bait Allah akan dibangun. Sekarang belum. Tetapi nanti ketika Injil kebenaran Allah diberitakan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin
menjadi mungkin. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di akhir zaman ini, yang pikiran kita tidak pernah duga, tidak pernah kita terpikirkan bahwa Tuhan pasti lakukan hal ini. Karena ketika Yerusalem menjadi ibu kota, ketika Bait Allah dibangun, itu menunjukkan bahwa bukti tentang nubuatan akhir zaman itu pasti terjadi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, para pendengar, para penonton pada saat ini. Ya, jika berkenan, jika merasa diberkati Tuhan, silakan like, silakan komen, ya, silakan subscribe. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.